kami ingin presentasikan tugas Kapita Selekta akhir kami yang berjudul Prototype Sistem Deteksi Gerakan Mencurigakan Menggunakan Kecerdasan Buatan. Sini anggota kelompoknya yang pertama ada Muhammad Rafi Hasan, Muhammad Rafi Fairuz, saya sendiri Muhammad Rafi Abdallah, dan Andi Yusril Chairul. Abstraknya ini abstrak singkat saja. Sistem keamanan berbasis AI ini dikembangkan untuk mendeteksi gerakan mencurigakan secara real time melalui kamera dan sensor suara. Dengan deep learning, sistem ini memberikan deteksi akurat dan alarm otomatis. Pemrosesan data via edge computing memastikan respons cepat, bahkan di kondisi sulit seperti cahaya rendah atau keramaian. Aplikasinya cocok untuk pengawasan publik, fasilitas, dan perumahan. Latar belakangnya, singkat juga. Sistem deteksi gerakan berbasis AI ini secara real time memberikan alarm otomatis untuk aktivitas mencurigakan dengan teknologi deep learning, CNN dan RNN, dan fusi data multisensor dari kamera serta suara. Sistem ini tetap akurat bahkan dalam kondisi sulit seperti pencahayaan rendah atau keramaian. Proses data yang cepat dan responsif dipastikan oleh pemanfaatan edge computing. Sistem ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi keamanan, mulai dari pengawasan publik, fasilitas, hingga perumahan. Ini ada rumusan masalahnya, ada 3, singkat saja. Berikut adalah rumusan masalahnya untuk proyek ini. Yang pertama, bagaimana merancang sistem deteksi gerakan berbasis deep learning yang mampu beroperasi secara akurat dalam kondisi lingkungan yang menentang, seperti pencahayaan rendah dan di tengah kerumunan, serta dapat secara cerdas membedakan antara gerakan normal dan yang mencurigakan. Yang kedua, bagaimana fungsi multisensor yang mengintegrasikan data visual dari kamera dan data audio dari sensor suara dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan sistem dalam mendeteksi potensi ancaman. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana penerapan edge computing dapat mengoptimalkan pemrosesan data secara real time untuk mengurangi latensi dan mempercepat respons sistem alarm peringatan secara signifikan. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk menjaga ruang lingkup proyek ini tetap harus fokus dan realistis dalam pelaksanaannya. Jadi sistemnya ini dibagi menjadi 4, ada lingkup deteksi terbatas pada gerakan visual. Jadi sistem hanya mendeteksi perubahan visual dalam frame video menggunakan metode background subtraction. Yang kedua ada kriteria mencurigakan berdasarkan heuristik sederhana. Jadi penilaian apakah suatu gerakan tergolong mencurigakan dilakukan berdasarkan parameter teknis seperti ukuran dan durasi gerakan. Yang ketiga ada penggunaan sumber input terbatas, jadi input video dalam pengujian sistem ini menggunakan kamera internal laptop. Yang terakhir ada sistem notifikasi terbatas pada Discord, jadi notifikasi otomatis hanya dikirim melalui bot Discord. Next. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengembangkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi gerakan manusia secara real time. Yang kedua, merancang sistem yang dapat bekerja secara efektif dalam berbagai kondisi, termasuk lingkungan dengan pencahayaan rendah dan di tengah kerumunan atau latar belakang yang sibuk. Menerapkan algoritma AI yang dapat membedakan antara gerakan normal dan aktivitas mencurigakan untuk memberikan peringatan dini secara otomatis. Yang ketiga, meningkatkan akurasi deteksi dengan menggabungkan data dari berbagai sumber sensor melalui fusi multisensor. Yang keempat, mengimplementasikan edge computing untuk memproses data secara lokal pada perangkat sehingga mengurangi latensi dan mempercepat respon sistem. Yang terakhir, menciptakan sistem pengawasan yang lebih proaktif dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Next. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada meningkatkan keamanan, jadi memberikan respon yang lebih cepat dan akurat terhadap potensi ancaman melalui sistem pengawasan berbasis AI. Yang kedua ada respon cepat dan real time, mengurangi latensi dan mempercepat respon sistem dengan memproses data secara lokal menggunakan edge computing. Yang ketiga deteksi akurat dan andal, menggunakan deep learning dan fusi multisensor untuk meningkatkan akurasi deteksi gerakan dalam berbagai kondisi. Yang terakhir ada alarm cerdas, sistem dapat membedakan gerakan normal dan mencurigakan untuk memberi respon alarm yang lebih tepat. Next. Dan selanjutnya ada kajian teori. Jadi yang pertama itu ada deteksi gerakan. Jadi di deteksi gerakan ini ada proses mengidentifikasi perubahan posisi objek dalam video atau gambar dari waktu ke waktu. Ada pondasi untuk aplikasi visi komputer seperti pengawasan keamanan dan analisis lalu lintas. Seterusnya ada meniru cara kerja sistem visual manusia dengan teknologi computer vision.
Yang selanjutnya ada deteksi objek. Jadi yang pertama ada teknik visi komputer untuk melokalisasi dan mengklasifikasi objek. Yang selanjutnya ada meliputi lokalisasi objek, yaitu menentukan lokasi dengan bounding box, dan klasifikasi objek menentukan kategori. Yang terakhir digunakan dalam sistem pengawasan canggih untuk menganalisis perilaku atau mendeteksi ancaman. Next. Dan selanjutnya ada metode deteksi gerakan atau background subtraction. Jadi prinsip dasarnya adalah memisahkan objek bergerak atau foreground dari latar belakang statis membandingkan frame saat ini dengan model latar belakang. Jika selisih pixel melebihi batas, itu dianggap foreground. Nah, persamaannya itu ada berikut. Nah, selanjutnya ada tahapannya. Jadi tahapannya ada pre-processing, yaitu pre-processing itu mengkonversi RGB ke grayscale untuk menyederhanakan komputasi. Yang kedua ada penghilangan noise, meningkatkan kualitas deteksi. Yang ketiga ada pembandingan citra, menghitung selisih pixel antara latar belakang acuan dan citra terbaru. Yang terakhir ada thresholding, yaitu mengklasifikasi pixel berdasarkan ambang batas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Yusril. Nah, selanjutnya untuk pustaka Python dan integrasi lanjutannya, peran pustaka Python di sini sebagai OpenCV Python tuh sebagai akuisisi video, praprosesan citra, terus diimplementasi algoritma, terus ada NumPy di sini untuk operasi array multidimensi, terus manipulasi data pixel, terus komputasi numerik cepat. Terus ada SciPy, ini komputasi ilmiah lanjutan, analisis statistik data gerakan. Dan juga ada Discord Py, ini digunakan untuk membuat bot Discord untuk mengirim notifikasi otomatis seperti misalnya direct message saat gerakan terdeteksi. Terus yang terakhir ada deteksi objek lanjutan sebagai pelengkap menggunakan YOLO, model deep learning untuk mendeteksi objek real time. Kombinasi efisien ini yang pertama itu ada deteksi pemicu, background subtraction untuk mendeteksi gerakan cepat, terus klasifikasi terperinci YOLO diaktifkan selektif pada area yang relevan untuk mengidentifikasi jenis objek bergerak. Yang terakhir, pendekatan ini menyeimbangkan kecepatan, akurasi, dan optimasi sumber daya komputasi. Next. Ini library yang digunakan. Yang pertama ada OpenCV Python, terus NumPy, SciPy, DiscordPy, dan Ultralistic. Next. Ini sama seperti tadi yang dijelaskan tadi library-nya. Nah, metode penelitian yang kita gunakan ini adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena sifatnya yang terstruktur dan cocok untuk proyek dengan tahapan yang jelas. Yang pertama tuh dari sistem metode waterfall ini ada analisis kebutuhan, yang kedua desain sistem, ketiga implementasi, yang keempat pengujian, kelima penerapan, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Next. Nah, kesimpulan dari proyek ini tuh kita tuh mengembangkan prototipe sistem deteksi gerakan mencurigakan berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem sebelumnya, seperti ketidakefektifan dalam kondisi cahaya rendah dan lingkungan yang ramai. Sistem ini menggabungkan deep learning CNN dan RNN, uji data dari berbagai sensor, serta teknik pengolahan citra lanjutan untuk meningkatkan akurasi deteksi. Selain itu, pemrosesan real-time melalui edge computing digunakan untuk mengurangi latensi. Keunggulan utama dari sistem inilah kemampuan yang membedakan antara gerakan normal dan mencurigakan, guna memicu alarm secara cerdas sehingga menciptakan solusi keamanan yang lebih proaktif, efisien, dan adaptif untuk berbagai kebutuhan pengawasan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.